Perkenalkan, nama saya Arif Saifullah dengan NIM 23404102463. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 pada LPTK UIN Sunan Kalijaga. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek mengajar kelas 6 di SD Negeri Geger Bitung dengan materi saling memaafkan. Mengikuti uji kinerja, bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum ke sekolah, apakah kalian sarapan dulu di rumah? Karena itu merupakan dasar dari kesehatan kita. Sarapan sebelum jam 9 atau jam 10 pagi disarankan agar kita atau daya tahan tubuh kita lanjut. Kemudian sebelum kita mulai, alhamdulillah sepertinya ini sekolah semua ya. Gimana itu KM Arcila? Apakah hadir semua? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Jadi nanti menyapanya Bapak akan berbarengan dengan kegiatan berikutnya, baik evaluasi dan yang lainnya. Nah, kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Tempat duduk siap. Siap. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah berdoa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum kita mulai belajar. Semuanya bisa mengikuti ya, dengan hikmat untuk kecintaan kita terhadap negara ini, agar senantiasa kita memberikan yang terbaik untuk negara ini. Sana
selanjutnya setelah kita berdoa dan menyanyikan lagu kebangsaan kita semuanya, Bapak akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Sudah tahu materinya apa? Pelajaran PAI kali ini di bab 3. Ya, kita akan menyampaikan materi tentang apa yang akan kita pelajari, tentang tujuannya harus jelas. Tujuannya akan meyakini pentingnya bagi kita. Ayo jawab bareng-bareng. Siapa yang bisa jawab? Yang keras. Yang keras. Supaya tahu kesalahan. Supaya tahu kesalahan, betul tidak? Betul. Tepuk tangan untuk Teh Bayu. Apalagi yang bisa jawab? Pentingnya kita insaf untuk apa? Selain itu, ya, jawab aja, nggak usah malu-malu. Ada lagi nggak? Ya, kurang lebih bisa mengetahui kesalahan yang kita lakukan. Karena melalui penyesalan kita semua bisa tahu dan bisa sadar untuk tidak mengulang lagi di masa yang akan datang. Karena kesadaran kita timbul dengan sendirinya. Tahu nggak timbulnya penyesalan itu dan kita sadar karena apa? Bisa saja karena Allah sayang kepada kita atas ibadah yang kita lakukan menjadi dasar kita untuk lebih baik dari masa yang telah lewat, ya, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. Bapak mau tanya, benarkah menyatakan penyesalan itu lebih mudah daripada memberi maaf atau memaafkan orang lain? Benar nggak? Benar. Kenapa? Ayo jawab. Tahu tidak? Ngasih maaf, memaafkan itu lebih sulit daripada menyesali diri sendiri. Betul tidak? Betul. Kenapa? Kalau menyesal cukup kita sendiri yang tahu dan merasakan. Kalau meminta maaf dan memaafkan sifatnya biasanya kayak gimana untuk kita semuanya? Gengsi, bener gak? Malu tapi bingung minta maaf. Gak minta maaf, temennya habis satu kelas aja serasa sempit, bener gak? Bener gak? Pas ketemu, ih aku punya salah sama si Anu, gara-gara kita punya salah sulit untuk meminta maaf. Makanya ketika kita menyesal, jangan lupa kita ingat kertasnya di apa? Jadi bos, kita meminta maaf, balik lagi nggak kertasnya? Ketika kita meminta maaf kepada orang lain, bentuk kertasnya balik lagi nggak? Balik lagi. Tetapi ketika balik lagi, tetap kesalahan yang pernah kita lakukan terhadap teman kita tidak akan mengembalikan seutuhnya terhadap perasaan teman kita. Makanya jagalah hati, jaga bicara, jaga mulut,
Karena suasana hati seseorang bisa berubah kapan saja. Jangan sampai rusak suasananya oleh perilaku ataupun ucapan kita semua. Bisa menjaga hati agar penyesalan tidak timbul dengan cepat seperti itu ya. Oke, kita khususkan lagi. Bapak ada sebuah game. Tahu gamenya? Tahu gamenya? Kita penolakan kesalahan. Oke, gamenya. Kalau Bapak lempar, kamu pukul kertasnya. Sisanya jangan sampai jatuh ke kita. Coba kamu pukul ke orang yang akan kamu tuju. Coba Bapak lempar, pukul. Kenapa dilempar? Kenapa dilempar? Boleh nggak kayak gitu gamenya? Enggak. Ulangi. Karena penolak kesalahannya jangan diambil dulu, tapi dipukul. Coba pukul. Ya, ke depan. Kesalahannya ditolak oleh kelas ini ya. Balik lagi, ulangi. Ke depan lagi. Kesalahannya coba. Sekarang ditangkap bisa? Bisa. Ditangkap. Coba tangkap. Tangkap. Kamu lempar ke siapa? Lempar. 1, 2, 3. Tangkap. Oh, tangkap. Ambil. Bapak mau tanya, pernahkah kamu meminta maaf? Pernah. Kayak gimana cara kamu meminta maaf kepada teman kamu? Anggap ini teman kamu. Coba minta maaf. Kamu misalkan minta pensil tapi nggak bilang-bilang, terus kamu bingung, makanya juga malu. Kamu minta maafnya kayak gimana? Ngadep tuh ke sini. Maafin aku ya. Tadi aku minjem pensil gak izin. Nah, karena sulitnya kita akan atau Bapak akan kasih sesuatu. Apa sesuatunya nanti aja. Kita nonton aja ya. Jangan ngedip semuanya, kalau ngedip ketinggalan videonya ya. Udah siap? Yang jelas materi yang akan Bapak sampaikan melalui layar ini berhubungan dengan pelajaran yang akan kita sampaikan. Maaf, kita sengaja. Tergantung banget. Maafku. Ini kena. Oh, gitu. Maaf. Dan sekarang beneran kok. Kurang cepat sih. Maaf. Aku minta maaf kalau kamu nggak tulus. Iwan, kita janji kita akan bareng lagi. Beneran deh,
Udah bisa dilihat barusan? Masih ngantuk? Tentang apa materinya coba? Tentang apa? Kita lihat dan kita saksikan video yang tadi kita tonton. Kita lihat tentang pelajaran kita hari ini. Silakan semuanya buat kelompok. Bapak bagi 4, 1, 2, 3, 4 kelompok untuk hadiah yang tadi Bapak janjikan. Sebagian tidak tahu tentang tugas yang Bapak sampaikan. Silakan tanggapi, beri waktu berapa menit mau? Berapa menit? 10 menit kah? 10 menit kerjakan dengan benar. Semuanya harus tahu tentang apa yang akan kita diskusikan. Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa tugasnya dipahami? Silakan dimulai kerja kelompoknya. Ngobrol sendiri sebagian. Jangan kecepatan ngobrolnya. Yang lain pegang kertas saja. Kamu pegang aja sampai setelah pegang. Sip, Mas, Kak. Nah, gimana? Sudah selesai belum kerja kelompoknya? Diskusinya sudah selesai? Oke, sekarang giliran kalian untuk menyampaikan. Mau ditunjuk mau jangan tangan? Tunjuk saja ya perwakilan dari kelompok putra dan putri. Kelompok putra mau siapa? Maju. Kelompok 1, 2. 1. Oke. Putri 3 atau 4? Yang mau menyampaikan? Kamu? Oke, kamu siap. Kamu kelompok 3. Pertama dulu, silakan maju ke depan. Ini perkenalkan dulu sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bayu, perwakilan dari kelompok 1. Ya. Lanjut. Ya. Soal diskusi 1. Mengapa kita penting untuk melakukan penyesalan dalam proses maaf dan memaafkan dalam hidup dan kehidupan? Apa jawabannya dari hasil diskusinya? Karena bila kita tidak menyesal, maka akan tumbuh di dalam hatinya sifat egois dan keras kepala, serta hati yang keras yang tidak akan mudah menerima masukan atau pendapat dari orang lain. Dia akan merasa dirinya selalu benar. Sedangkan Allah tidak menyukai orang-orang yang keras kepala, maka dia akan jatuh. Betul tidak jawabannya? Sudah mendekati ya, sudah
mudah-mudahan rahmat Allah selalu mendekati kita semuanya. Oke, selanjutnya lanjut kelompok 3. Sini nah, pinggir. Bacakan hasil diskusinya dengan teman-teman seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 3. Nama saya Sheila. Saya akan menanggapi Video yang tadi ya. soal diskusi. Mengapa kita perlu menyatakan penyesalan terhadap kesalahan? Jawabannya, karena bila tidak diungkapkan penyesalan kita, maka orang yang terzalimi tidak akan menerima permintaan maaf kita begitu saja. Betul tidak? Betul. Tangan untuk kelompok 3. Silakan, boleh kembali lagi. Nah, itulah hasil dari tanggapan kita semuanya, bahwasanya setiap penyesalan, setiap perbuatan itu akan menimbulkan rasa yang kurang baik atau negatif terhadap orang lain. Walaupun diri kita sudah menyesal, tapi tetap dalam hati orang lain atas kesalahan yang pernah kita perbuat, itu akan menyebabkan dampak yang negatif. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ridho dan petunjuk oleh Allah untuk selalu berbuat baik dan berada di dalam kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita penutupan diri dulu, kita konsentrasi, boleh? Semuanya lihat ke sini, konsentrasi ya. Konsentrasi yang Bapak ucapkan itulah yang menjadi kebenaran. Yang Bapak ucapkan itulah yang menjadi kebenaran. Ini 1. Kalau ini 2. Ini 1, kalau ini 2. Ini 3. Ini 1, kalau ini 2, ini 3. Ini 1, kalau ini 2, ini 3. Ini 1. Coba ikuti ya. Ulangi ya. Ini 1, kalau ini 2, dan ini 3. Kita kasih clue-nya yang banyak ya. Ini 1, kalau ini 2, dan ini 3, dan ini 3, dan ini 1. Cluenya, ucapan yang Bapak ucapkan adalah kebenaran. Kalau ini 2, dan ini 3. Mengerti belum? Ulangi. Ini 1, kalau ini 2,
sebuah penyesalan dan bagaimana caranya untuk meminta maaf, memaafkan dan menyesal dengan benar. Menyesal pun ada aturannya, harus dengan benar. Kesimpulannya, mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dalam melaksanakan sisa waktu kita dalam hidup di dunia ini dengan tidak melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya gimana untuk hari ini? Apakah pelajarannya membosankan? Tidak. Apakah Bapak menyampaikannya membosankan? Tidak. Terus ketika Bapak membosankan, kalian harus koreksi demi pembelajaran di masa yang akan datang lebih menyenangkan lagi. Kita harus bergembira dalam belajar, ikhlas dalam mencari ilmu, karena itu merupakan salah satu jihad kita kepada Allah. Dengan talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslim minal mahdi ilal mahdi. Jadi sebelum kita meninggal sampai kapanpun kita wajib menuntut ilmu. Nah, setelah kita sampaikan, berikutnya kita akan pelajari materinya tentang Khulafaur Rasyidin. Kalian akan mendengar cerita tentang siapa saja pengganti pemimpin umat Islam di masa yang telah lewat, dan kita mudah-mudahan diakui sebagai umat masa yang akan datang. Nah, sudah ingin pulang? Siapa yang mau pulang? Aku. Oke, jangan dulu pulang, istirahat dulu ya. Nah, setelah itu kita hari ini cukupkan sekian. Sebagai doa, Bapak akan pimpin doa untuk doa tutup. Semuanya silakan berdoa dengan hikmat, karena doa tersebut bisa menolak godaan syaitan terhadap kita ketika belajar atau sesudahnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semuanya di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi